Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat, yakni diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat baginda kita, junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya, yakni yang bertemaan dengan keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri kita, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faridatun ala kulli muslim", yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah lah yang datang kepada dirinya, atau ancaman yang datang dari Allah akan diterima oleh orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menerangkan keutamaan mencari ilmu. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang dengan para pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu akan diminta ampunan oleh makhluk yang berada di langit dan bumi hingga ikan di air. Keutamaan yang berilmu atas ahli ibadah laksana, keutamaannya rembulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Az-Darmizi.
Berdasarkan hadis yang kita ketahui bahwa keutamaan menuntut ilmu sangatlah besar, para malaikat pun mencintai orang-orang yang menuntut ilmu dengan memberikan penghormatan, kemuliaan, dan cinta kepada para pencari ilmu. Seluruh makhluk akan memohonkan ampunan padanya karena keselamatan tangan dan lisannya dengan ilmu. Ingin memperoleh keuntungan dan kebahagiaan pun dengan ilmu. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah diibaratkan dengan keutamaan bulan daripada seluruh bintang-bintang. Seorang ahli ibadah hanya menerangi dirinya saja dengan aktivitas ibadah, namun cahaya ahli ilmu tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan menerangi pula orang-orang yang di sekitarnya atau orang-orang yang di sekelilingnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai salah seorang ulama Islam pernah berkata, segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran berupa pujian bagi seorang hamba, maka itu merupakan buah dari ilmu. Dan segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran berupa celaan bagi seorang hamba, dia itu merupakan sebab dari kebodohan. Sudah sepatutnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apakah kita mencari ilmu? Yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau untuk mengejar popularitaskah? Ataukah karena ingin mendapatkan pengakuan masyarakat sebagai orang yang cerdas? Semoga kita terjaga dari niatan yang malah membuat kita terjerumus ke neraka, bukan malah mengarahkan menuju surga. Oleh karena itu, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Agar menjadi orang yang berguna kelak sebagai penerus bangsa pula, sudah sewajarnya bagi kita untuk mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita sebagai pemuda. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran berasal dari Allah. Dan mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.